Perempuan umur 17 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang mengesankan, menggemaskan. Tapi nenek-nenek umur 80 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang kayak balon diairin. Yang salah bukan celana leggingnya, tapi umurnya yang sudah tuh. Apa maksud saya, ibu, bapak, bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa syarikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kuntabina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitana la yatamassalu bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Zarqoni LC yang tadi disebutkan belum hadir di tempat. Juga yang terhormat Ustaz Ahmad Rajab MA, Ustaz Dr. Agus Ma'ruf Abdul Wahab yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ma'ruf Abdul Wahab senantiasa diberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmunya. Ustaz Makin Marzuki yang kabarnya Ustaz spesialis anak-anak muda, juga kita doakan mudah-mudahan istiqomah dalam taklimnya, amin. Ibu Ustazah Hajah Bakhriyah, Ibu Ustazah Hajah Khairiyah, koordinator pendidikan Bapak Ustaz Miftahudin, Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Cukup Wahadi beserta segenap kepengurusannya, Bapak Ketua RW 012 Kelurahan Bahagia Bapak M. Marasin LSI beserta jajaran kepengurusannya, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa, para tamu undangan dari masjid dan musala di lingkungan
Pondok Ungu Permai, para alim ulama, para kiai, para asatidzat, para ustadz dan ustadzah, para hujjaj, para hajjah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, amin. Para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, kaum muslimin wal muslimat, solihin solihah, dakirin dakirat, muallimin muallimat, muta'allimin muta'allimat, keluarga besar jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, karena kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Baik semuanya. Saya sudah lama juga ya ceramah di sini ya Ustaz Ma'ruf. Udah 3-4 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sampai di sini saya lihat Bapak Ibu semuanya masih pada sehat. Alhamdulillah. Karena begini, ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Pertama, tua. Apa? Tua. Manusia makin lama bukan makin muda, makin lama makin tua. Tenaga makin lama bukan makin kuat, semakin lama semakin loyo. Betul? Ibu-ibu makin lama bukan makin cakep, makin lama makin sama. Bapak-bapak juga. Umur 17 tahun tatapan matanya setajam tatapan mata elang. Umur 80 tahun cucunya datang ke rumah. Apa dia bilang? Siapa lu? Matanya tidak berubah, tapi pandangannya yang berubah. Kenapa? Karena sudah tua. Umur 20 tahun, 30 tahun tai lalat ada di pipi. Umur 80 tahun tai lalat pindah ke janggut. Ilok tai lalat merosot. Tai lalatnya tidak pindah, tapi kulitnya yang sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena sudah tua. Perempuan umur 17 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang mengesankan, menggemaskan. Tapi nenek-nenek umur 80 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang kayak balon diairin. Yang salah bukan celana leggingnya, tapi umurnya yang sudah tua. Apa maksud saya, Ibu, Bapak, Bu? Kalau dengerin ceramah saya harus kompak, lupa. Kalau saya bilang bu-nya 1 kali, ya, bu-nya 2 kali, ya gitu. Bu, nurut di sini bu. Apa maksud saya? Pagi hari ini kita kumpul, yang tua hadir, yang sepuh ada, yang muda tidak sedikit. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, yang tua, yang muda, yang sepuh, insya Allah duduknya kita di majelis ini merupakan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun takdir yang terbaik itu belum tentu kita suka, tapi walaupun kita tidak suka atau tidak, itu adalah takdir yang terbaik. Kayak duduk begini kan belum tentu semuanya suka. Capek, pegel, nyender susah, tembok jauh, selonjoran susah, ada orang di depan gak enak. Betul? Gak enak ngaji begini, capek. Tapi walaupun gak enak, insya Allah membawa nikmat. Amin.
Itu takdir yang terbaik. Suka atau tidak, ini adalah takdir yang terbaik. Kepengennya sih punya suami itu yang ganteng, kaya, pinter, pengennya begitu. Pengennya yang kaya, dapatnya yang miskin. Mungkin punya suami miskin itu takdir yang terbaik. Untung suami saya miskin. Coba kalau seandainya suami saya kaya, mungkin dia sudah main mata dengan wanita lain. Kadang-kadang miskin aja belagu tuh Mas Gede. Betul-betul. Ya, orang kaya juga jangan terlalu kaya, miskin juga jangan terlalu miskin. Terlalu banyak duit pusing, kekurangan duit juga. Tapi enakan pusing kebanyakan duit atau pusing kagak punya duit? Masih mendingan pusing kebanyakan duit, Pak. Ini udah kagak gaplak duit malah puyeng. Betul. Ya hidup Pak jangan terlalu, jangan sekalian, nggak enak. Ya. Punya rumah terlalu bagus, orang takut masuk ke rumah kita. Terlalu jelek, takut masuk juga, takut rubuh. Kan itu. Punya suami terlalu ganteng, ibu was-was. Banyak yang naksir suaminya. Nggak tenang kalau suami pergi kemana-mana. Punya suami terlalu ganteng was-was, terlalu jelek was-was juga. Itu suaminya nggak pernah diajak-ajak, dia was-was, takut ketemu temennya, malu. Laki lu jelek amat. Jadi hidup mah jangan terlalu, betul. Takdir yang terbaik. Setahun yang lalu, lebih barangkali, ada pesawat Lion Air jatuh di laut Tanjung Karawang. Ibu bapak dengar ya? Bahkan tahu barangkali jamaah sekalian. Ada pesawat Lion Air jatuh di laut Tanjung Karawang. Semua penumpang pesawat Lion Air tidak ada yang selamat. Saya bicara takdir yang terbaik. Saya membayangkan ketika mereka check-in bandara, itu kan diabsen sama malaikat Israel. Begitu check-in bandara, kata Israel, mati semua. Calon penumpang pesawat Lion Air sudah diponis oleh Allah mati jamaah sekalian. Tapi dilihat di situ ada yang tulisannya hidup, padahal sama-sama calon penumpang pesawat Lion Air. Nanya Israel sama Allah, ya Rob, ini sebagian besar calon penumpang pesawat Lion Air mati. Kenapa di sini ada yang tulisannya hidup? Apa kata Allah? Itu orang macet di Cikampek. Iya benar. Padahal waktu dia macet di Cikampek dia marah-marah. Wah ketinggalan pesawat nih saya. Wah ketinggalan pekerjaan nih saya. Tapi begitu dia tahu pesawat yang akan ditumpanginya jatuh di laut Tanjung Karawang, apa dia bilang? Untung gua macet di Cikampek. Ternyata macet di Cikampek itu adalah takdir yang tadinya dia nggak suka jamaah sekalian, tapi setelah itu menjadi takdir yang terbaik. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Buka suaranya semua. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana wa ghfir ma madha. Sallu ala nabi. Siap terus siarkan salawat, siap terus siarkan salawat, siap terus siarkan sunnah Rasulullah, siap terus hidupkan sunnah Nabi. Kalau siap takbir. Kalau takbir tangannya diangkat. Siap. Takbir sampai makan jeruk. Siap siarkan salawat. Siap jaga sunnah Rasulullah. Siap hidupkan sunnah Nabi. Kalau siap takbir. Yang angkat tangan saya doakan pulang dari sini rizkinya tambah banyak. Mau saya kasih doa supaya rizkinya tambah banyak?
Ikuti saya, doa ini dibaca ba'da subuh 1 kali. Berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti setelah sholat subuh dibacanya cukup 1 kali, nggak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting yakin saja berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kadang-kadang ada itu orang doanya panjang, tapi doanya nggak yakin, dia nggak mau panjang doanya, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya keyakinan itu penting sebelum berdoa supaya doa kita diangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Al-Ghaniyyu Asy-Syakur Al-Mughni Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Kafi Al-Hasib Al-Wakil Al-Mu'ti Al-Mughis. Ya, baca sama-sama. Belum hafal, saya ganti doanya dengan doa yang sering kita baca. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika am maksiatika wa bifadlika amman siwaka. Nah, baca sama-sama. Allahumma ya Ghaniyyu ya. Belum hafal juga. Baik, saya ganti dengan doa yang pendek, singkat, padat. Insyaallah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu mau masuk WC itu. Takbir. Allah. Takbir. Yang angkat tangan, mohon maaf barangkali hari ini ada yang sedang sakit, dengan sebab angkat tangan yang sebelah kanan pulang dari sini diangkat penyakitnya. Angkat tangan ya semua, sebelah kanan, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan letakkan di pundak sebelah kiri. Baca sama-sama. Sakitnya tuh di sini di dalam. Serius amat sih. Aduh Ustaz, saya udah angkat tangan, saya udah tinggi Ustaz. Itu yang angkatnya tinggi penyakitnya banyak gitu. Ketahuan. Alhamdulillah. Jadi para jamaah sekalian, ini saya belum bicara maulid gitu, ya. Tadi saya dikabarkan saya naik ceramah jam 9:30 karena dari sini saya mau langsung ke Cidodol, Tangerang sekalian. Para jamaah sekalian, ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Yang pertama adalah tua, yang kedua adalah sakit. Apa? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Pasti semua pernah ngalamin sakit, betul? Yang lama, sebentar, berat, ringan, pasti pernah mengalami sakit. Kita semua pernah mengalami sakit, sama dengan Rasulullah. Tapi kita nggak boleh menyamakan diri kita dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah manusia, kita juga manusia, tapi beda tingkatan jamaah sekalian. Tingkat boleh sama, tingkatannya berbeda. Kalau tingkat fisik, tingkatan itu derajat. Masjid At-Taqwa dengan Masjidil Haram sama nggak? Sama-sama masjid. Masjid At-Taqwa dengan Masjidil Haram sama nggak? Sama-sama tingkat. Sama-sama masjid, sama-sama tingkat, tapi tingkatannya berbeda. Itu fisik sama derajat jemaah sekalian. Beda. Baju putih, baju kokoh warnanya putih, kain ihram warnanya putih, sama-sama. Tapi beda nggak tingkatannya? Beda. Orang pakaian ihram, ganti pakaian ihramnya. Ihramnya jangan pakai kain ihram, pakai baju kokoh, sama ihram. Nggak sah. Deterjen warnanya putih, garam warnanya putih, sama-sama putih. Cuma beda fungsinya. Deterjen untuk membersihkan pakaian, garam untuk mencampur makanan. Masak sayur asem jemaah sekalian, campurin garam, enak, ada rasanya. Coba masak sayur asem, aurin rinso. Walaupun sama-sama putih, betul? Nabi itu manusia sama dengan kita, tapi tidak boleh kita menyamakan diri kita dengan Nabi kita Muhammad.
Wow. Bukan saya yang bilang jamaah sekalian. Lihat surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Saya basyarun, manusia, mislukum, sama seperti kalian. Nabi manusia, kita juga manusia. Bicara kemanusiaan, sama-sama manusia, punya kebutuhan yang sama. Nabi makan, kita juga makan, sama-sama makan. Ada nggak bedanya? Ada. Kalau Nabi makannya sesudah lapar, berhentinya sebelum kenyang, makannya pakai 3 jari. Nabi, kalau kita bukan pakai 3 jari, 10 jari. Tangan kanan pegang nasi, tangan kiri pegang kerupuk. Nabi makan, kita makan, sama-sama makan, cuma ada bedanya. Nabi tidur, kita tidur, sama tidak? Sama, sama-sama tidur. Bedanya, kalau Nabi tidurnya matanya terpejam, hatinya terjaga. Matanya merem, hatinya melek. Lain sama kita, mata merem, hati tidur, anjan gak kedengeran. Komat gak kedengeran, orang zikir gak kedengeran, orang pulang dari masjid gak kedengeran, tidur deh orang mampus ke musik. Betul-betul? Betul-betul? Makanya kata Nabi jemaah sekalian, Rasulullah pernah sakit jemaah sekalian, sama dengan kita. Ada nggak bedanya? Ada. Kalau Nabi umur 63 tahun, seumur hidupnya Rasulullah cuma mengalami 2 kali sakit. Umur 63 tahun, tapi seumur hidupnya cuma 2 kali sakit. Sekarang saya tanya, kita udah berapa kali sakit udah? Wah, udah gak kehitung lah. Betul? Bapak kalau haji, Bapak kalau umroh, mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Karena kalau saya lihat dari wajahnya, gak lama lagi mau berangkat haji, gak lama lagi mau berangkat umroh. Bu, Ibu mau berangkat haji? Mau berangkat haji? Udah daftar belum? Mau daftar dulu, Bu. Kalau ibu berangkat haji, kalau ibu berangkat umroh, di Mekah ada masjid namanya Masjid Ja'ronah. Masjid apa? Atau Masjid Ji'ronah. Dulu bukan masjid itu, dulu nama sebuah sumur. Sumurnya sumur beracun. Jangankan diminum, disentuh saja airnya membahayakan para jemaah sekalian. Datang Rasulullah, itu sumur Ja'ronah diludahin oleh Rasulullah, diludahin oleh Rasulullah. Air yang tadinya beracun menjadi netral, airnya bisa digunakan, bahkan airnya bisa dikonsumsi jemaah sekalian. Air satu sumur diludahin oleh Rasulullah yang beracun, racunnya menjadi hilang. Subhanallah. Ini hebatnya Rasulullah, air beracun diludahin, racunnya hilang. Beda sama kita. Kalau kita terbalik, air benar-benar kita ludahin jadi beracun. Karena mulut kita jarang zikir, mulut kita masih suka ngomong jorok, mulut kita masih suka ngomong kotor, masih suka bohong, betul? Masih banyak maksiat, masih banyak dosa. Makanya alhamdulillah ada peringatan Maulid, kita dengarkan bacaan Al-Quran, kita dengarkan anak-anak yang tampil, ada tahlil, ada zikir. Mudah-mudahan ini bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau baca la ilaha illallah itu yang benar begitu Bapak Ibu. Yang benar begitu tuh. Yang salah begini. Yang salah jangan diikuti. Ini salah. Ini yang salah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah, jangan diikuti. Lamnya dibaca pendek, nanti artinya beda teman sekalian. Ada lagi yang salah begini. Lamnya dibaca panjang, ilahnya dibaca ilah, dibaca harfu jar. Salah nanti artinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah itu. Yang benar, yang tadi yang pertama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang benar itu. Cuma kalau mimpin tahlil malam 7 hari, 40 hari, 100 hari, bacanya jangan begitu. Tahlil dibaca 1000, dibacanya begitu. La ilaha illallah, la ilaha. Yang keburu berkat, apa basi itu berkat gitu. Iya, karena kelamaan. Banyak zikir sama Allah. Kenapa? Ana jali suman dakaroni. Saya bersama orang yang selalu ingat kepadaku. Makanya kita kalau di masjid, di musola, di majlis taklim, tempat-tempat berzikir, tenang hati kita aja saja. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis kursi, ana jali suman dakaroni. Saya bersama orang yang selalu ingat kepadaku. Jadi Allah akan bersama kita selama kita selalu ingat kepadanya. Dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai mati. Amin. Ya Rabbal. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk kan bersamanya sebatas waktu masih hidup doang. Walaupun waktu masih hidupnya berjanji sehidup semati, seiyang, sekata, senada, seirama. Kadang-kadang pura-pura mengucapkan janji setia. Andai engkau jadi sendok, aku siap jadi garpunya. Andai engkau jadi teko, aku jadi gelasnya. Andai engkau jadi kolam, aku jadi ikannya. Andai engkau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai engkau jadi hidung, aku jadi upilnya. Andai engkau jadi kuping, aku jadi congek. Itu kan waktu masih hidup doang. Coba suaminya meninggal dunia, ada nggak tuh istrinya yang nemenin suaminya di kuburan seminggu aja? Atau istrinya mati, ada nggak suaminya yang nemenin istrinya 3 malam saja di kuburan? Ada tidak? Ya ada. Oh, berarti pertemanan manusia sifatnya temporer, sementara, tidak selama-lamanya, tidak abadi. Beda dengan pertemanan Allah kepada makhluknya, selama-lamanya, selama dia berzikir kepada Allah Subhanahu. Dah, jemaah sekalian. Satu, yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, tua. Yang kedua apa? Sakit. Yang ketiga, al-mautu, kematian. Kematian itu tidak diduga-duga, tidak membuat orang yang takut mati matinya lama, tidak membuat orang yang berani mati matinya cepat, tidak membuat orang yang berani mati matinya cepat, tidak membuat orang yang takut mati matinya lama. Sebab kematian itu sunatullah. Kematian itu ketetapan Allah, bukan pilihan. Kalau mati milih mah enak, saya matinya di rumah aja lah, biar banyak keluarga saya yang ngurus. Nggak bisa milih begitu. Saya matinya di masjid aja, supaya biar cepat masuk surganya. Belum tentu. Kalau matinya habis nyolong kotak amal, mati digebukin masak aja maksudnya. Mau cepat masuk surga dari mana? Betul. Mati mah kapan aja Bapak Ibu. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Orang mati husnul khotimah, caranya satu, cirinya 4. Ada cara, ada ciri. Caranya satu, kata Nabi, man syaba ala syai'in syaba'ahu. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia akan terbiasa atasnya. Orang mati tergantung bagaimana kebiasaannya. Kebiasaannya baik, matinya bagus. Amin. Amin. Kebiasaannya jelek, matinya buruk. Nah itu, jadi biasakan yang bagus-bagus. Itu caranya. Cirinya orang mati husnul khotimah ada 4. Pertama, dari keningnya keluar keringat. Dari sini, dari kening keluar keringat. Yang kedua, matanya terpejam, matanya merem. Merem bukan rapat. Merem sama rapat beda. Kalau merem kayak orang tidur, kalau rapat kayak orang ngeden. Kalau tidur merem gitu, kalau ngeden beda, itu rapat namanya.
Jadi ciri orang mati husnul khotimah, satu dari keningnya keluar keringat, dua matanya merem, tiga mulutnya mingkem, empat hidungnya rada megar. Makanya dari sekarang latihan megar-megarin hidung sekali. Sebetulnya begini, makanya saya kalau taklim di mana-mana saya kasih tahu, kalau ada keluarga, masyarakat, apalagi orang-orang terdekat kita, ibu, bapak, misalnya orang tua, tetangga atau kerabat, keluarga dekat, kalau dia meninggal, kalau baru meninggal, segera kita ikat dari rahangnya, dari sini. Kalau baru meninggal, jadi kalau dia baru meninggal langsung kita ikat dari rahangnya. Masih lemes, kalau baru meninggal, ya. Kalau baru cengap-cengap mah jangan. Kalau cengap-cengap ikat. Lah mampus bisa kok. Kalau dia mati, kalau hidup, mana yang ikat gua tadi bocah itu suwe bang. Iya. Saya pernah cerita, bukan jamaah sekalian, saya pernah ngelihat ini cerita husnul khotimah. Saya pernah datang ke tempat orang mati ceritanya. Boleh saya cerita ya? Saya datang ke tempat orang mati. Kalau datang ke tempat orang mati namanya apa? Takziah. Orang Bekasi sering nyebutin nyelawat. Ya kita nyelawat, ya kita takziah. Saya takziah. Begitu saya takziah, jamaah sekalian, saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya duduk di depan rumahnya di bangku-bangku, di kursi-kursi plastik. Begitu saya duduk, ini cerita husnul khotimah ya. Ada kakaknya yang ngedeketin saya sambil nangis. Kata kakaknya begini, Kiai, tolong saya, Kiai. Kenapa? Tolong ya. Kenapa? Adik saya mati, Kiai. Saya bilang, ya aku juga tahu. Gitu. Makanya gue ngelawat karena dia mati. Gitu. Kenapa emang? Matanya melotot, Kiai. Mulutnya mangap. Saya bilang, lah belum mati kali. Udah ya, dia bercanda mulu begitu. Ya habis matanya melotot, mulutnya mangap, saya suruh ngapain? Kiai bilang nggak doa untuk memejamkan jenazah. Oh saya bilang ada. Nah ini ilmu nih. Jadi kalau ada keluarga, masyarakat, keluarga terdekat begitu meninggal dunia, matanya terbelalak, bacakan takbir saja 3 kali. Oh bisa, cuma saya mau masuk bingung, nggak bisa masuk karena ibu-ibu penuh di pintu. Udah Kiai masuk aja. Nanti kalau Kiai masuk, ibu-ibu pada minggir kayak begitu. Tanggung jawab dia, silakan Kiai. Ayo saya masuk. Minggir. Awas lu. Jenazah itu kan kalau dia terbaring kan, dia meninggal dunia kan ditutupin wajahnya pakai kerudung ya. Begitu saya buka, astagfirullah rabbal baroya. Ini pengalaman Pak, nggak bisa dikarang-karang. Begitu saya lihat matanya terbelalak, mulutnya mangap. Nah berdasarkan ilmu yang saya dapat, cukup orang kalau matanya terbelalak, mulutnya mangap, bacakan saja takbir 3 kali. Berapa kali? Saya tutup matanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya buka, loh masih melotot-melotot juga. Akhirnya saya bilang, ibu-ibu jangan berisik. Saya nggak khusyuk doanya. Padahal saya malu juga Pak. Pak Kiai doanya kagak manjur. Kata ibu-ibu silakan, ini saya lagi doa. Saya tutup lagi matanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong, merem. Ini kalau kagak merem malu saya ini. Begitu saya buka, alhamdulillah masih melotot. Ah bodo amat tuh, melotot situ dah. Sampai gerah-gerah saya. Akhirnya saya pulang. Memang saya ngurusin dia doang. Akhirnya saya pulang, jamaah sekalian. Dapat 6 hari abangnya ke rumah saya. Minta supaya saya ceramah di malam 7 hari. Kenapa malam 7 hari? Ya saya bilang karena angka 7 kan angka bagus. Seminggu 7 hari, tahlil 7 hari. Ibu-ibu aja kalau kami bikin acara 7 bulan. Namanya 7 bulanan. Indonesia aja merdeka tanggal 17. Tawaf berapa putaran? 7. Sa'i berapa kali balik? 7. Indonesia merdeka tanggal 17. Nabi Isra Mi'raj tanggal 27. Obat sakit kepala, puyeng bintang 7. Kiai nanti malam 7 hari Kiai. Terus Kiai kan belum tahlil nih. Oh ya udah, insyaallah saya datang. Jam berapa tahlilnya? Bisa Kiai, jangan bisa. Habis maghrib aja. Karena saya mau ada ceramah di Cilodong di Depok, saya bilang gitu. Tapi saya ceramah duluan.
Habis maghrib tahlilnya saya ceramah duluan, sebelum baca yasin, sebelum tahlil saya sudah ceramah. Saya bilang gitu. Sebelum ada orang juga nggak apa-apa, saya bilang. Akhirnya dari yaudah nggak gini. Begitu dia pulang, saya ingat kejadian. Bang, ntar dulu, itu waktu saya yang doain adek ente matanya supaya terpejam dia nggak mau merem. Baru kali itu saya mengalami, saya bilang gitu. Apa dia bilang? Bukan kiai doanya yang agak manjur, tapi adik saya yang punya salah sama ibu belum sempat dia minta maaf sampai matinya. Oh, pantas dia punya salah sama ibu jamaah sekalian. Makanya kata Nabi, kullu dzunub yu'akhirullahu masya'a ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Setiap dosa yang dilakukan oleh anak manusia nanti siksanya pada hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Tidak nunggu pada hari kiamat, di dunia langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jamaah sekalian, siapapun orangnya yang tidak sayang sama orang tuanya, siapapun orangnya yang lawan sama orang tuanya, siapapun orangnya yang durhaka sama orang tuanya, tidak akan berkah hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Naudzubillahi min. Apalagi dia lawan sama ibu, durhaka sama ibunya, jangankan masuk surga, mencium bau surga haram para jemaah sekalian. Ibu dilawan. Nah, ibu-ibu saking hebatnya. Ada ibu jari, nggak ada bapak jari. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ada peringatan ibu Kartini, nggak ada peringatan bapak Kartono. Betul-betul, Bu, ibu-ibu kalau berdoa kepada Allah, laisalahu hijab, langsung tembus maaf. Amin. Karena ibu itu paling dekat dengan anak. Kenapa ibu paling dekat dengan anak? Karena ibu-ibu di mana aja tempat nggak pernah lupa sama anaknya. Lihat ibu-ibu kalau maulid, bawa tasnya gede-gede banget. Karena dia nggak lupa sama anaknya. Kiai lagi ceramah, jaga iman, jaga Islam, masuk jeruk. Jaga akidah, masuk lemper. Kadang-kadang masih dipiring dituang tuh masuk ke. Buat apa itu? Buat anak gua nanya mulu gitu Mas sekalian. Tapi kalau bapak-bapak, ya udah aja Mas, kayaknya nggak beda juga bapak-bapak. Bapak nggak bawa tas, kantongnya gede-gede. Takbir. Nah, para jamaah sekalian, satu tua, dua sakit, ketiga kematian tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Hari ini kita hadir bersama-sama dan saya mau masuk ceramah tentang maulid. Temanya apa? Kita maulid Nabi di bawah garis tema kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Ini maulid tahun sekarang atau kemarin tuh? Tempelin lagi. Ngirin amat panitia. Udah yang gini aja sama aja begitu. Kita masuk pada peringatan maulid. Maulid bahasa Arab. Ada maulid, ada maulud, ada milad, ada muludan, ada mulutan. Beda-beda. Maulid, maulud, milad, muludan, mulutan. Maulid itu jamaah sekalian diambil dari kata-kata walada yalidu, lam yalid walam yulad. Itu isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Di mana tempat Nabi dilahirkan? Belakang Sofa Marwah. Kan ada tuh tempat Nabi dilahirkan. Orang kalau melihat belakang Sofa Marwah, orang haji, orang umroh, itu apaan tuh? Itu maulidun Nabi. Itu tempat Nabi dilahirkan. Itu maulid. Tapi orang Islam pada umumnya di dunia ini mengartikan maulid itu bukan isim makan, tapi isim zaman. Apa artinya? Masa atau waktu Nabi dilahirkan. Kapan Nabi dilahirkan? Pada tanggal 12 Rabiul. Jadi ada dua jawaban. Kalau bapak ibu ditanya apa itu maulid, jawaban pertama, maulid itu tempat kelahiran Nabi. Apa itu maulid? Jawaban kedua, maulid itu masa atau waktu kelahiran Nabi. Sekarang saya tanya, apa itu maulid?
tempat kelahiran Nabi. Apa itu maulid? Waktu Nabi dilahirkan. Dua jawabannya. Bahasa Arabnya itu maulid Nabi. Jangan maulid apa? Maulid itu ya makan nasi kebuli. Nah, ada mahadroh, ada marawis. Bukan itu. Jadi kalau ditanya maulid, apa itu maulid? Tempat kelahiran Nabi. Apa itu maulid? Waktu kelahiran Nabi. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Dua, ada maulud. Maulud itu isi maf'ul. Artinya orang yang dilahirkan. Siapa orang yang dilahirkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maulud. Ada lagi milad. Milad itu sama hari kelahiran, tapi bukan buat Nabi, buat orang biasa kayak kita. Buat organisasi Muhammadiyah mengadakan acara milad, bukan maulid. Hari kelahiran Muhammadiyah, milad namanya. NU mengadakan milad, bukan maulid teman sekalian. Jangankan kita orang biasa, sekelas Nabi Isa alaihissalam tidak pakai istilah maulid, yang dipakai adalah milad. Makanya penanggalan Masehi disebut dengan miladiyah. Paham Ibu Bapak? Jadi satu-satunya Nabi yang menggunakan istilah maulid adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Makanya nggak ada peringatan maulidnya Nabi Adam, nggak ada peringatannya maulidnya Nabi Idris, nggak ada peringatannya maulid Nabi Nuh. Pak Ustadz, at-taqwa, pada kalimat takwa kita maulid siapa ini? Yang kemarin maulid Nabi Muhammad udah, besok maulid Nabi Yunus aja ya. Betul-betul. Kenapa? Karena istilah maulid cuma untuk Nabi Muhammad. Maulid, maulud, milad. Kalau maulud masih benar, tapi yang paling benar ini maulid. Ada maulid, ada maulud, ada milad. Ada lagi muludan. Muludan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa biasa, bahasa kita, jemaah sekalian. Iya kan? Dan bahasa itu ya bukan bahasa kita lah, bukan bahasa Arab jemaah sekalian. Itu mulut dan bahasa kita. Biasanya dilakukan oleh dukun-dukun tuh. Mama Praji, ada acara apa itu sah? Muludan. Dukun-dukun beranak tuh Bapak Ibu sekalian. Kumpulin masyarakat tetangga bikin acara muludan. Ya sama isinya mah doa-doa, cuma namanya aja yang beda. Ada lagi diplesetkan mulutan, pakai T, mulutan. Kenapa? Kalau bulan Maulid banyak mulut, banyak yang ceramah, banyak berkat, banyak senang. Alhamdulillah, itu pleset. Sekarang saya tanya, kita maulid apa maulud? Kita maulid apa milad? Kita maulid apa muludan? Kita maulid apa mulutan? Siap terus siarkan maulid? Siap terus siarkan maulid? Kalau siap, takbir. Terus apa tujuan kita memperingati maulid? Apa motivasinya? Karena kita cinta kepada Nabi. Cinta nggak sama Nabi Ibu Bapak? Cinta nggak? Ibu cinta sama Nabi, cinta sama apanya? Jawab. Cinta sama apanya? Hah? Makan lontong aja habis dua, sebenarnya aja jawab susah. Cinta sama apanya sama Nabi? Ibu cinta karena apanya? Karena susah bener. Karena syafa, karena ajaran, karena teladan, banyak jemaah sekalian. Kejauhan lah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak saya yakin, bapak-bapak pasti punya istri. Istrinya pasti perempuan. Tapi tidak semua perempuan istri bapak-bapak. Sama dengan ibu-ibu pasti punya suami. Suaminya pasti laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki suami ibu. Iya kan? Bapak-bapak pasti punya istri. Istrinya pasti perempuan. Sekarang saya tanya, bapak cinta nggak sama istri bapak? Cinta tidak? Jawaban gak usah malu-malu Pak, biar ada bunyinya juga, biar kencang aja. Cinta. Maksa bener. Ya, apa yang kita senang dari istri kita? Wah itu rahasia Ustaz. Ya satu aja lah yang gak rahasia apa?
Kabar bohai. Ya sekali. Penting juga itu. Ya sekali. Apalagi bohai katanya. Apalagi bodinya kijang panter. Apaan tuh kijang panter? Kakinya panjang, pantatnya muter. Aduh, Anissa Bahar jangan sekalian ya. Nah, apa sih mula-mulain? Aduh jangan sekalian. Ya, kalau Ustaz jangan dimula-mulain, apalagi kalau masalah urusan rumah tangga. Saya kalau ceramah pernikahan, saya nggak sembarangan, Pak. Saya kalau ceramah perkawinan, saya nggak sembarangan. Saya lihat dulu pengantinnya. Kalau pengantinnya pengantin baru, ceramah saya judulnya pandangan hidup. Sebab kalau pengantin baru dipandang udah hidup. Ya. Kalau saya ceramah di depan pengantin lama, judul ceramah saya ganti pegangan hidup. Jadi kalau pengantin lama sebelum dipegang belum hidup. Kalau saya ceramah di depan pengantin yang udah lama banget, judul ceramah saya ganti geblogan hidup. Udah digeblogin kalau hidup hidup. Karena kelamaan. Udah apa sih mula-mulain tuh. Jadi para jamaah sekalian, ya kita cinta sama Nabi. Orang kalau yang namanya cinta, maaf, kadang-kadang cinta itu diungkapkan dengan kata-kata tidak sesuai dengan rasa. Cinta bila diungkapkan dengan kata-kata, kadang-kadang kata-kata itu tidak sesuai dengan rasa. Mama, adindaku sayang, aku akan mencintaimu selama 1000 tahun. Mana ada orang hidup sampai 1000 tahun? Kata istrinya, waduh jangankan 1000 tahun, sekarang aja udah batuk melulu. Orang kalau yang namanya cinta nggak ada capeknya. Orang kalau yang namanya cinta nggak ada takutnya. Orang kalau cinta nggak ada lelahnya. Gunung pun kan kudaki, nggak ada capek-capeknya. Lautan ku seberangi, nggak takut tenggelam. Racun kan ku teguk, nggak takut mati tuh. Betul-betul. Kenapa? Karena cinta. Makanya ada sebuah kisah sebelum zaman Nabi, ada yang namanya kisah Laila Majnun. Laila Majnun, Laila gila, bukan. Laila itu tidak gila. Majnun artinya gila. Laila Majnun itu julukan buat siapa? Buat seorang pemuda yang tergila-gila karena cinta dengan Mpok Lela. Karena cintanya ditolak jamaah sekalian. Siapa namanya? Namanya Ahmad Kois, namanya Kois. Ada yang namanya Kois di sini? Oh kagak ada. Untung kagak ada. Kalau ada apa sih Kois? Jadi si Kois ini gila gara-gara cinta sama si Lela, tidak diterima. Makanya saking dia cintanya sama Mpok Lela, sama Lela, akhirnya dia ditolak cintanya, akhirnya dia gila, nggak sembuh-sembuh penyakitnya jamaah sekalian. Makanya dijuluki Laila Majnun. Tapi akhirnya sembuh. Diajak kemana sembuhnya? Diajak ke Mekah oleh ayahnya, berdoa di depan pintu Ka'bah, ya Allah sembuhkanlah putra saya yang bernama Kois, dia gila gara-gara cinta. Pulang haji jamaah sekalian, pulang melaksanakan ibadah umroh, berdoa di pintu Ka'bah, akhirnya doanya dikabulkan, sembuh penyakitnya. Makanya Bapak, kalau haji, kalau umroh, minta sama pembimbingnya tempat-tempat yang mustajab, doa-doa khusus. Saya alhamdulillah setiap setahun alhamdulillah minimal saya 3 kali berangkat dalam sekalian melaksanakan ibadah umroh. Karena saya ada travel juga namanya RH Tour and Travel. Ini bukan promosi, maaf, cuma ngasih tahu. Iya, kantor saya tuh RH Tour and Travel depan Islamic Center Jalan Juanda Kota Bekasi jamaah sekalian. Jadi situ. Kemarin saya bulan setiap setahun 3 kali jalan. Besok saya berangkat tanggal 11 Maret berangkat lagi. Ini bukan promosi, cuma kasih tahu. Berangkat tanggal 11 Maret, biayanya 26.600.000. Kasih tahu bukan promosi nih. Kalau Bapak mau daftar silakan, enggak apa-apa jangan sekalian. Ya, alhamdulillah. Laila Majnun Kois, dia minta kepada Allah jemaah gara-gara cinta jemaah sekalian. Akhirnya dia gila jemaah sekalian. Kita itu cinta kepada perempuan. Nah apalagi kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah jemaah sekalian. Kita tentunya tergila-gila, tapi bukan makna sebenarnya kita rindu ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita terus abadi kepada Nabi. Amin. Ya Rabbal. Karena cinta itu CINTA, apa artinya? Cerita indah nan tetap abadi. Itu cinta. Cerita indah nan tetap abadi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun.
Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Nah sebetulnya lintah sama cinta nggak ada hubungan apa-apa itu Pak. Ya. Tapi ketika kita bicara cinta dengan Rasulullah, apa kata Nabi? Dalam sebuah riwayat ada orang hitam memeluk Rasulullah, diciumin Rasulullah oleh orang hitam itu, punggungnya dicium, dipeluk. Akhirnya jamaah sekalian, Rasulullah bertanya, kenapa engkau mencium punggungku? Kenapa engkau mencium badanku? Kata Rasulullah. Apa kata orang hitam itu? Ya Rasulullah, kita beda suku, engkau suku Quraisy, aku bukan Quraisy, engkau nabi, aku bukan nabi. Saya khawatir nanti pada hari kiamat aku tidak bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. Makanya saya sangat cinta kepada engkau. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu tergantung berkumpulnya dengan siapa yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi, nanti pun kita akan dikumpulkan bersama para Nabi, bersama para ulama. Amin. Saya tanya sekarang, cinta tidak dengan Allah, cinta tidak dengan Nabi, cinta tidak dengan ulama, siap bela ulama, siap bela agama, kalau siap takbir. Jadi kalau kita cinta jamaah sekalian kepada Allah, maka ikutilah Nabi. Dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbuna fattabi'un. Kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Kita begini ikuti Nabi. Kita sodako, kita nggak bakalan sodako kalau Nabi nggak ngajarin sodako. Kita sholat jamaah, kita nggak bakalan sholat berjamaah kalau Nabi nggak ngajarin jamaah. Kita nggak bakalan puasa kalau Nabi tidak mengajarkan puasa. Jadi apa yang kita lakukan adalah mengikuti Nabi kita Muhammad. Betul? Betul? Nih acara maulid ini kan banyak orang yang sodako karena Nabi perintah. Tadi sampaikan jemaah sekalian, gak perlu takut, gak perlu rugi. Apa yang kita lakukan insya Allah akan dibalas dengan berlipat ganda. Apalagi sodako, apalagi ada santunan anak yatim. Subhanallah, mudah-mudahan rezekinya biar pada berkah semua jemaah takwa. Amin. Orang sodako itu Bapak Ibu gak perlu besar, yang penting banyak. Beda gak besar sama banyak? Beda. Kalau besar 100.000 sebulan sekali, kalau banyak setiap hari 10.000, mengalahkan yang 100.000 yang cuma 1 bulan 1 kali. Nggih apa boten? Nggih apa boten? Iya apa iya? Makanya kata Nabi, pantas man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wonge murid-murid pakai sunnahku pada karo ikut tresno karo aku, lawang sing tresno karo aku, maka besok bakal mlebu ing swarga karo aku. Leres apa boten nih? Apaan artinya Pak? Tahu saya juga boleh ngapalin itu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, maka besok akan masuk surga bersamaku. Amin. Banyakin amal soleh jamaah sekalian. Tuh lihat ketika saya ceramah di Pariaman, Sumatera Barat jamaah sekalian, orang kalau beramal soleh, budinya akan terus terkenang. Betul? Pulau pandang jauh di tanah, di balik pulau si angsa dua, badan hancur berkalang tanah, budi baik tak kenal jua. Alhamdulillah. Ya mas kalian, saya biar orang Betawi saya arti jangan dulu. Alhamdulillah. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sodako nggak perlu besar, yang penting banyak. Besar sama banyak beda. Duit itu cuma beda gambar doang. 1000-an gambarnya Patimura lagi pegang golok, 100.000-an Soekarno Hatta pakai peci, pakai jas. Sebetulnya yang pantas masuk masjid yang pakai peci apa yang bawa golok? Yang pakai peci. Tapi survei membuktikan di Kota Kamal banyaknya golok sama peci. Astagfirullahaladzim. Pantas duit 2000 pernah ngobrol sama 100.000. Kata duit 2000 ente warnanya bagus banget, 100.000 merah jambu, penampilan juga halus, mulus, lurus. Apa kata duit 100.000? Oh iya, saya makanya halus, mulus, lurus begini karena saya waktu jadi dicetak oleh Bank BI, yang pegang saya wanita cantik, orang-orang kaya, saya menyimpannya juga lurus di dalam dompet, makanya saya merapi kata duit 100.000. Beda dengan duit 2000, begitu jadi dicetak oleh Bank BI, yang pegang siapa? Tukang parkir. Orang-orang susah, jarang disimpan di dalam dompet duit 2000 mah, langsung diremes. Masuk ke kantong, makanya duit 2000 mah lusuh, lecek. Tapi walaupun lecek begini saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Saya sering diajak masuk ke masjid.
Saya sering diajak ke majelis taklim. Kalau ada ente di kantong 100.000, ada saya 2.000, ente ditinggal di rumah, saya yang diajak ngaji. Kalau saya masuk ke kotak amal, teman-teman saya banyak banget. Nangis tuh di 100.000. Kalau begitu saya cuma tampang doang keren, penampilan doang saya hebat, tapi saya jarang masuk masjid. Kalau saya tahu yang sering diajak ke masjid ente 2.000, pengennya saya jadi 2.000 daripada 100.000. Ibu-ibu saya tanya, ibu maunya dikasih 100.000 apa 2.000? Maunya dikasih 100.000 apa 2.000? Biasa mata duitan ya. Ya Allah, Ustaz saya nggak ada uang Ustaz, saya mau sodako. Gimana Ustaz? Orang sodako tidak harus dengan harta, walau biqadri ma'in, sekalipun dengan seteguk air, kata Nabi. Ada orang minta-minta datang ke rumah kita, duit nggak ada, makanan nggak ada, kasih. Misalnya dia datang, assalamualaikum, orang minta-minta, kan salam kan beda-beda. Kalau salamnya penceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salamnya penceramah. Ustaz Ma'ruf Qori salamnya beda sama saya. Dia salamnya beda. Apa salamnya Ustaz Ma'ruf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Qori. Kalau bertamu, lain lagi salamnya. Assalamualaikum. Itu bertamu namanya. Enggak ada orang bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak tamu stres? Ada salam yang kita nggak begitu demen tuh. Nah itu tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam orang minta-minta, datang, jangan diusir. Nggak ada uang. Maaf ibu, saya nggak ada uang, nggak ada makanan, air saja jadi sedekah. Amin. Datang lagi ke sebelahnya, air aja ya. Datang lagi ke sebelah, 10 rumah nambah tuh cus. Ya Allah, jamaah sekalian. Apalagi nyantuni anak yatim, Ustaz, mohon maaf. Kalau kita menyantuni anak yatim, ada piatu. Yatim anak kecil yang belum balik yang ditinggal mati oleh bapaknya itu namanya yatim. Piatu anak kecil yang belum balik yang ditinggal mati oleh ibunya itu namanya yatim piatu. Yatim piatu anak kecil yang belum balik yang tidak punya kedua orang tua itu yatim piatu. Sunnah kita mengusap rambutnya. Tadi nggak diusap rambutnya, sunnah. Kalau yatim mengusap rambutnya yatim nih, kalau yatim dari depan ke belakang. Itu kalau yatim. Kalau piatu dari belakang ke depan. Kalau yatim piatu diusap-usap aja gitu. Undang tuh anak-anak yatim biar berkah hidup kita. Kasih tuh anak-anak yatim, misalnya maaf, misalnya 300.000, 200.000. Undang tuh janda-janda tua, kasih tuh 300.000. Janda muda 3 juta. Kemudian ya Allah, ya Rasulullah, sallu ala Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja likul yawminal awalimu katahimi sallu ala nabi. Jadi banyak kita ngikutin Nabi itu sunnah-sunnahnya, sholat jamaah, banyakin sodako, ada uang pakai air jangan sekalian kan gitu. Air nggak ada, duit nggak ada, kata Nabi jangan bingung, at-tabassum sodako, senyum sodako. Gitu. Makanya orang harus banyak senyum, jangan merengot. Harus ramah jadi orang tuh, Ibu, Bu, Pak. Ya. Tabassum sodako, senyum itu sodako. Duit nggak ada, makanan nggak ada, panitia anak yatim di rumah kita. Aduh, mohon maaf, saya nggak ada duit, nggak ada makanan. Saya sodakonya senyum aja. Apa-apa. Datang lagi, saya sodakonya senyum aja. Itu kalau yang nyumbang senyum semua, bubar tuh panitia. Jadi orang jamaah sekalian, masya Allah, nikmat kita ngikutin sunnah Nabi tuh jamaah sekalian. Banyakin sodako, banyakin sholat berjamaah, banyakin baca Al-Quran, insya
Baca Quran itu ibu bapak satu huruf kita baca Quran, satu pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Subhanallah. Enak ibu-ibu apalagi nih kalau hari Jumat malam Jumat baca tuh surah Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. والذي بعث في الأميين رسولا من الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Habis Isya baca Quran di tengah rumah. Kalau surah Jumat nggak hafal Yasin kita baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Suaminya dehem dari kamar. Sadaqallahul adzim. Baca Quran hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya wajib. Tinggal dibaca Quran, tanya suami ada apa ayah? Enggak, dehem doang. Itu namanya kode. Suami lagi modus, tinggal jangan sekalian. Kalau dia ngerti ilmu, kalau dia ngaji di majlis taklim. Tapi kalau dia nggak ngaji, nggak ngerti hukum. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Suaminya deh, wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ampun suami. Ya Allah, jangan sekalian. Sallu ala Nabi. Jadi para jamaah ikuti sunnah Rasulullah. Puasa sunnah jamaah sekalian. Maka dengan begitu insya Allah para jamaah sekalian, maka Islam kita semakin sempurna, iman kita semakin terjaga, akhlak kita semakin terpelihara. Insya Allah. Akhlak terutama akhlak. Apa itu akhlak? Budi pekerti. Lihat, tidak pernah Nabi dipuji jamaah sekalian karena sholatnya sampai bengkak kakinya, tidak ada. Tidak pernah Nabi dipuji jamaah sekalian karena apanya? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak. Tapi Nabi dipuji dalam Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin. Karena akhlaknya. Makanya Nabi itu manusia luar biasa, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Begini Bapak Ibu, orang kalau hebat, kalau luar biasa, namanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi banyak, ada 2.400 nabi, tapi nggak semua nabi namanya ada dalam Al-Quran. Betul? Nabi Muhammad ada namanya dalam Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad bukan manusia sembarangan. Emang orang kalau bukan orang sembarangan namanya diabadikan. Di Indonesia aja, kalau orang hebat namanya diabadikan. Pangeran di Ponorogo diabadikan namanya, jalan di Ponorogo diabadikan. Betul? Haji Agus Salim dibuat nama jalan, diabadikan namanya Jalan Haji Agus Salim. Kita punya guru besar di Bekasi, Kiai Haji Nur Ali, dibuat nama jalan di kota Bekasi, Jalan Kiai Haji Nur Ali, namanya diabadikan. Nama saya juga sering diabadikan. Kalau bulan Maulid dipasang di spanduk penceramah Kiai Haji Masturo, tapi nggak lama, 2 minggu doang. Begitu selesai acara dipedot di spanduk buat talang air ke mas-mas. Soalnya lu pada pihak. Ya Allah, jamaah sekalian. Jadi pertanyaan saya, rugi tidak kita peringati Maulid? Rugi tidak? Misal tidak? Bosan tidak? Bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Bagus apa jelek? Siap terus siarkan Maulid? Takbir. Karena disinilah para jemaah sekalian kita terus menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin, man adzama maulidi kuntu syafi'allahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'allahu yaumil qiyamah, nanti aku akan memberikan syafaatnya, pertolongannya jemaah sekalian pada hari kiamat. Mudah-mudahan nanti, sekarang kita hanya sebut nama Nabi Muhammad, sekarang kita akan
Marilah kita sebut salawat jemaah sekalian bersama tim Adra, bersama tim Marawis. Kita memang tidak satu suku dengan Nabi. Kita memang jauh dengan Rasulullah. Beda masa, beda era, beda zaman jemaah sekalian. Tapi kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu berkumpul dengan orang yang mencintainya. Kita cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fi min komentari al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amika fi mazidah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi la makhluqil uqad atau fariju bil qurban taqbil hawaij wa tunalu bil rabaib wa husnul khawatim wa istasqal kamal wa karim wa ala alihi wa sahbihi illa mahatin wa nafasu bi adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana sahhil umurana umuri dunya wal akhirah wa balligh maqasidana. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah bisalamati wal afiyah. Bismillah rabbuna wa hasbunallah tawakkalna 'ala Allah wa la amrina illa Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.